Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Silakan duduk kembali. Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, ya, kita akan berdoa dulu. Ada ketuanya, salah satu yang memimpin doa ya. Silakan bisa dipimpin. Pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, amin. Semoga kita pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan juga kelancaran sehingga anak-anak juga paham gitu ya untuk materi yang Bapak sampaikan. Oke, untuk mengawali pagi hari ini, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Puasa? Puasa. Masih semangat ya? Masih. Ya, semoga puasa kita hari ini dilancarkan ya sampai nanti berbuka. Oke. Untuk hari ini ya kita nanti akan bertemu kembali di pembelajaran administrasi umum gitu ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran coba dicek kanan kirinya sudah bersih atau belum? Sudah? Tidak ada sampah? Kalau ada sampah silakan dibuang dulu. Sudah ya? Oke. Ada yang tidak masuk? Nihil ya? Izin. Izin keluar Rohis. Siapa? Aurelia. Ini Nasila dan juga Hanifah? Kemarin. Oh ini kemarin. Ini belum ada diisi ya? Nanti diisi ya? Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materinya ya di administrasi umum. Sebelumnya kita sudah belajar, kalau di Ekobis kita belajar apa saja kemarin? Yang kalian ingat? Pelaku ekonomi, kemudian model ekonomi ya. Kemudian hari ini ketika kalian sudah selesai, maksud saya sudah memahami terkait dengan pelaku ekonomi yang ada 4 ya. Ada rumah tangga produksi, rumah tangga konsumen, terus rumah tangga luar negeri, pemerintah. Jadi ada 4. Kemudian kalian juga sudah belajar hubungan dari keempatnya seperti apa gitu ya. Nah, hari ini kita belajar terkait dengan administrasi umumnya ya. Karena sebuah perusahaan itu harus memerlukan administrasi dalam pengelolaan perusahaannya. Nah, kita nanti coba akan mendalami dan kita akan bahas berikutnya. Oke, sebelum kita masuk ke administrasi umum ya. Di sini ada pertanyaan, coba kita cek dulu ya. Bagaimana proses PPDB yang pernah kalian ikuti sampai kalian diterima di SMKN 1 Surakarta? Kalian otomatis ketika masuk ke sini pasti melewati PPDB dulu ya? Ya, apa saja nih yang kalian lewati? Daftar akun, terus? Ya, verifikasi. Apa? Daftar ulang. Sampai ada MPLS dan juga diterima. Banyak sekali prosesnya ya. Banyak sekali prosesnya. Juga kalian, apakah hanya menemui satu orang dalam proses tersebut? Tidak. Kalian menemui apa saja? Kalian masuk ke webnya secara online dulu ya, di PPDB Jateng. Ya, kemudian baru datang ke sini, kemudian kalian mengumpulkan berkas tidak? Ya, apa saja berkasnya? Surat keterangan. Keterangan apa tuh? Keterangan lulus SKL ya. Ijazahnya belum keluar waktu itu? Belum. Terus? Ada yang udah, ada yang belum. Terus ada nilai rapot. Nah, berbagai macam dokumen yang kalian sertakan ketika kalian mengikuti proses PPDB. Nah, itulah salah satu contoh ya di administrasi ya. Untuk apa tujuannya? Kenapa kok harus banyak sekali tahapan atau banyak sekali dokumen yang kalian kumpulkan? Untuk apa? Untuk administrasi ya jawabannya. Nah, ini baru permulaan awal. Coba kita nanti akan cek apakah tujuannya, apakah fungsinya, dan juga ciri-cirinya seperti apa, gitu ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama kita nanti, ya, melalui PowerPoint, kalian nanti akan belajar terkait dengan pengertian administrasi dulu, kemudian baru ke ciri-cirinya. Setelah kalian memahami pengertian, kemudian kalian harus memahami ciri-cirinya administrasi itu apa aja, toh. Salah satunya tadi sudah kalian sebutkan tadi ya. Ada prosesnya Pak, ada tahapnya. Nah, apakah itu nanti termasuk ciri-cirinya?
Kemudian Pak ada dokumennya yang disertakan. Nah, apakah itu nanti juga termasuk ciri-cirinya? Kita nanti akan pelajari di tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, kita nanti hari ini harus menyelesaikan tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu anak-anak semuanya, yaitu dapat mengkaitkan fungsi administrasi dalam dunia kerja. Ya, otomatis besok kalian, ini kan SMK ya. SMK besok salah satu tujuan kelulusannya yaitu bekerja. Nah, di dunia pekerjaan juga pasti ada administrasinya. Nah, fungsi-fungsinya administrasi ini apa saja? Nah, itu nanti akan kalian kaitkan di tujuan pembelajaran yang kedua di dalam dunia kerja. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi bersama, jadi hari ini nanti kita akan ada diskusi, kemudian kalian juga harus ada presentasi terkait apa? Merumuskan kegiatan administrasi umum sesuai dengan jenis-jenis administrasi. Kita nanti akan belajar jenis-jenis administrasinya itu apa saja. Gitu ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, ya, yang harus kita capai hari ini, gitu ya, dalam pembelajaran administrasi umum ini. Diharapkan ketika kalian nanti sudah belajar di hari ini juga sudah memenuhi tujuan pembelajarannya, diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran peserta didik memiliki pemahaman terkait dengan konsep administrasi umum. Ya, jadi kalian paham konsep administrasi umum itu apa, kemudian pemahamannya ketika praktik kerja di lapangan atau bekerja di masa mendatang. Oke, kita sebelum masuk ke materi ya, silakan anak-anak scan dulu ya, kita mau cek dulu untuk asesmen awalnya. Nah, Pak Ahmad akan sampaikan dulu untuk tujuan asesmen awal ini nanti untuk apa. Jadi untuk asesmen awal ini nanti untuk memetakan dulu ya, memetakan kesiapan kognitif kalian atau kesiapan belajar kalian, gitu ya. Kemudian kita nanti akan kumpulkan di pembagian kelompoknya nanti, gitu ya. Biar nanti Pak Ahmad ketika menjelaskan, gitu ya, kita bisa fokus ke kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan dulu. Mungkin 5 menit cukup ya untuk mengerjakan 15 soal. Silakan dikerjakan dulu. Ada kesulitan untuk scan-nya? Ada kendala, Mbak? Ada kendala, Mbak? Oke, anak-anak semuanya sudah selesai ya untuk pengerjaannya, asesmen awal. Oke. Untuk asesmen awal ini nanti hasilnya akan kita cek ya sebagai dasar untuk pembentukan kelompok ya. Pak Ahmad akan lanjutkan ya. Kita akan coba berpikir terlebih dahulu ya sebelum kita nanti masuk ke materinya. Oke. Coba kita baca bersama ya. Toko Berkah Jaya adalah sebuah usaha kecil yang menjual alat tulis dan perlengkapan kantor. Pemilik toko, Pak Anton, mencatat semua transaksi penjualan dan pembelian dalam buku catatan tanpa format yang jelas. Jadi mereka hanya mencatat biasa saja gitu ya. Selain itu, ia sering lupa mencatat barang yang masuk dan keluar. Sehingga beberapa barang kehabisan stok tanpa sepengetahuannya. Hal ini menyebabkan pelanggan kecewa dan memilih berbelanja di tempat lain. Nah, kalian sebagai anak akuntansi nih, kan dekat sekali dengan dengan masalah-masalah seperti ini. Benar ya? Pencatatan, kemudian kenapa pencatatan harus sistematis, kemudian ketika ada barang keluar masuk atau stok, ketika ada stok keluar masuk itu harus dicatat. Nah, itu kan dekat sekali dengan kegiatan kalian atau kompetensi kalian di akuntansi. Benar ya? Oke, menurut kalian apa yang salah apakah masih ada yang salah dari Pak Anton ini sebagai pemiliknya? Ada? Coba angkat tangan. Apa nih yang perlu diperbaiki atau ada yang salah apa nih? Kendalanya apa nih Pak Anton? Kalian coba diidentifikasi dulu. Kendalanya apa tuh? Apa Mbak? Apa kendalanya? Apa? Oh iya. Apa kendalanya, Mbak? Apa? Permasalahannya Pak Anton apa itu berarti? Satu tidak mencatat barang yang keluar masuk secara jelas. Kemudian ada lagi kehabisan stok. Ya, karena tadi lupa mencatat barang ya. Jadi
stoknya habis tapi nggak tahu. Ya. Terus apalagi salah satunya? Yang paling awal apa? Mencatat pembelian tapi tanpa format yang jelas. Jadi tinggal ditulis aja gitu ya. Kita coba cek. Oke. Untuk kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Pak Anton itu adalah satu, tidak memiliki sistem pencatatan yang rapi dan jelas. Kalau kalian akuntansi nyatet transaksi itu ada sistemnya nggak? Ada, ya. Kalau ada pembelian misalkan, ada pembelian ini harus dicek dulu Pak. Apakah pembeliannya itu tunai? Apakah pembeliannya itu kredit? Karena berbeda perlakuannya. Okay? Kalau kita melihat, kalau kalian belajar di dagang ya, seperti Pak Anton ini tadi kan dia perusahaannya dagang. Ya, kalau ketika ada pembelian barang dagang gitu ya, secara tunai dia masuknya kemana? Pembelian tunai, debitnya kas. Pembelian barang tunai, debitnya kas. Penjualan itu. Ya, kalau pembelian berarti kan ada pengeluaran kas ya. Berarti ya, kasnya berkurang di kredit, terus ya, itu kalau jurnalnya. Tetapi kalau dalam pembagian sistem jurnal khususnya, kan untuk pembelian barang secara tunai, itu kan berbeda perlakuannya dengan pembelian barang secara kredit. Kalau pembelian barang secara tunai, dia ada di pengeluaran kas, ya, buku pengeluaran kas atau jurnal pengeluaran kas. Tetapi kalau dia pembeliannya secara kredit, berarti dia di buku pembelian, ya, atau jurnal pembelian gitu, ya. Nah, itu kalau kalian mempelajari di jurnal khusus. Kita lanjutkan. Kemudian pencatatan yang rapi, mohon maaf, tidak mencatat keluar masuk barang tadi sudah, nggih. Jadi ketika keluar masuknya barang tidak dicatat, itu tidak bisa mengkontrol apakah barangnya ada atau tidak. Kemudian beresiko kehilangan data transaksi penting. Terus pencatatan yang rapi dan sistematis itu penting karena apa? Karena apa? Memudahkan dalam melacak stok barang tadi ya Mas ya. Berarti kalau nanti ada pencatatannya berarti stok barangnya kelihatan. Okay. Kemudian ada menghindari terus membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Jadi ketika tadi stok barangnya itu ditulis, kemudian biasanya, stok barangnya kalau tinggal 5 itu harus pesan. Nah, proses harus pesan ini merupakan salah satu keputusan bisnis. Ya, maksudnya harus order lagi untuk menambah stok barang. Nah, itu salah satu keputusan bisnis dari adanya pencatatan ini tadi. Ini yang biasanya kalian temui di lingkup akuntansi, nggih. Oke, kita masuk ke administrasinya. Administrasi itu kalau kita artikan ya, kalau di dalam literatur gitu ya. Kalau kita artikan itu ada dari 3 ini ya, kalau Pak Ahmad bisa sampaikan. Yang pertama, ada apa? Dari apa? Secara apa? Bahasa ya. Kalau dari bahasa Latin itu ada et, itu artinya intensif, dan juga ministrare ya, yang artinya melayani, membantu, dan memenuhi. Gitu ya. Coba kita cek dari bahasa lain. Bahasa apa itu? Belanda ya, administratie. Artinya sebagai kegiatan tata usaha kantor, mencatat, mengetik, menggandakan dan sebagainya. Kalau kalian mendengar administrasi apa biasanya yang di pikiran kalian? Mencatat. Terus surat menyurat. Biasanya kalau kita tahu di sekolah, kalau kita bilang administrasi pasti ke tata usaha. Sekolah ada tata usahanya nggak? Ada ya. Ya, di sana ada kegiatan mencatat, kemudian mendokumentasikan, mengarsipkan gitu nggih. Nah, itu kalau dari segi bahasa ya. Tadi kalau dari bahasa Latin itu melayani secara intensif gitu nggih. Kalau dari bahasa Belanda itu dia lebih ke tata usaha. Jadi administrasi itu ya tata usaha gitu nggih. Nah, kalau dari arti sempit ya, kegiatan pencatatan data, surat-surat informasi secara tertulis, dan juga penyimpanan dokumen. Jadi kegiatan kalau administrasi secara sempit itu ya kegiatan di tata usaha itu tadi. Apa? Di sana ada kegiatan apa aja? Ya mencatat, ya mengarsipkan, ya, kemudian mendokumentasikan. Itu kalau arti administrasi secara sempit. Lah, kalau secara luasnya apa?
semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang terstruktur dalam struktur organisasi dengan mendaya gunakan sumber yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif. Berarti semua kegiatan, ya. Kalau di tata usaha itu yang membuat surat pasti hanya satu atau beberapa orang. Kalau pembuat, ya, masuk. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau arti sempit tadi, nggih, kalau pembuatan surat itu dilaksanakan berapa orang? Membuat surat berapa orang? Hah? Kamu buat kop suratnya ya, aku buat badan suratnya ya, gitu. Enggak. Satu orang biasanya, nggih. Tapi kalau kita lihat di secara arti luasnya, kalau surat keluar itu pasti akan melewati banyak orang. Pertama yang membuat surat itu, ya. Kemudian mungkin naik dulu, dicek dulu suratnya benar atau enggak. Ketiga pasti ada yang menandatangani atau mengesahkan atau melegalkan surat itu. Nah, dari surat keluar itu sudah banyak sekali prosesnya. Nggih mboten? Ya. Jadi itulah dinamakan administrasi secara luas. Jadi tidak hanya kegiatan salah satu kegiatan, tapi cakupan kegiatan atau proses kegiatan itu dari awal sampai akhir surat itu bisa dikeluarkan ya atau diberikan keluar. Kemudian ciri-ciri administrasi ini tadi, nggih, yang satu adanya sekelompok orang adanya sekelompok orang ya terdiri dari 2 orang atau lebih ya. Jadi kalau administrasi itu harus dijalankan oleh 2 orang atau lebih. Kalau kalian di akuntansi biasanya mengerjakan kan juga banyak orang ya. Kalau di lingkup yang sebenarnya nggih. Kalau yang di sini mungkin kalian dari proses penjurnalan sampai selesai. Tapi kalau di lingkupnya perusahaan pasti bagian piutang sendiri, kemudian bagian utang sendiri. Gitu ya. Bagian laba rugi sendiri gitu. Kemudian adanya kerjasama. Kalau kalian tadi PPDB tadi ada nggak kerjasamanya? Ada. Pertama kan dilempar dulu tuh ke PPDB Jateng, kemudian diarahkan ke sekolah SMK kalian. Ya, berarti kan itu salah satu kerjasama. Kemudian adanya proses atau serangkaian kegiatan. Benar nggak tadi administrasi ada proses? Benar ya. Jadi tidak cuma satu kegiatan tapi ada prosesnya. Kemudian adanya tujuan. Boleh silakan masuk, Mbak. Kemudian juga yang terakhir adanya bimbingan kepemimpinan dan pengawasan. Jadi lingkup administrasinya nanti ada lingkup itu gitu ya. Kemudian di sini ada fungsi administrasi ya, ada fungsi rutin. Fungsi rutin itu apa? Yang biasanya di kegiatannya sehari-hari ya. Kemudian fungsi teknis ini yang memerlukan keahlian teknis, biasanya menggunakan komputer atau keahlian lainnya. Kemudian fungsi analisis, fungsi interpersonal, dan juga fungsi manajerial. Yang terakhir ada jenis administrasi. Ya, jenis administrasi itu ada administrasi publik. Mohon maaf, saya ralat ya. Yang pertama itu adalah administrasi negara, yaitu administrasi suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting dalam kehidupan bernegara, yaitu ada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Jadi administrasi di lingkup negara, kenegaraan gitu ya. Kemudian ada administrasi umum yang kalian jalankan biasanya di lingkup perkantoran. Kemudian ada administrasi keuangan. Nah, kalian paling dekat di sini ya, di administrasi keuangannya nggih. Iya. Di pengelolaan keuangan. Kalau pengelolaan keuangan itu apakah pasti akan membutuhkan berbagai sumber daya juga nggih, berbagai proses. Untuk apa? Kenapa kok bendahara, kemudian bagian akuntansi itu dipisahkan? Kan harus dipisahkan toh. Bendahara sama akuntansi itu harus dipisahkan. Karena apa? Beda tugas salah satunya. Untuk apa? Untuk menghindari kecurangan. Ya enggak? Kalau bendahara, dia kan tugasnya apa? Menerima uang, ya, menerima uang dan juga mengeluarkan uang. Tetapi kalau akuntansi, dia tugasnya adalah mencatat. Lah, kalau nanti yang menerima uang, yang mencatat dia sendiri, yang mengeluarkan uang dia sendiri, nanti gimana? Berarti yang tahu lingkup uangnya kan hanya 1 orang, gitu. Kalau ada apa-apa, orang lain apakah tahu? Tidak,
Maka dari itu bendahara dan juga akuntansi itu pasti kalau di lingkup perusahaan itu dipisah, ya. Tetapi mereka berdua ya itu melakukan kerjasama untuk apa? Menghasilkan atau mengelola keuangan di perusahaan itu menjadi baik. Benar? Nah, gitu nggih. Jadi salah satunya itu. Terus kalau kalian kemarin praktik di Bank Mini, dibedain nggak bagian depan, ya, bagian resepsionis, teller, kemudian juga bagian pembukuannya juga bagian bendahara sendiri. Bagian bendahara nanti pasti pengeluaran kas, mengisi kas kecil gitu nggih. Mengisi apa? BKU kayak gitu nggih. Terus kemudian untuk yang akuntansi beda. Ada kreditnya nggak di Bank Mini? Ada. Biasanya di bagian kredit juga dia beda. Beda atau nggak kalian? Kalau waktu praktik. Sudah praktik belum? Sudah. Ada yang pernah jadi bendahara di Bank Mini? Bagian bendahara? Ada yang jadi teller? Oh, digilir ya. Nah, itu ya, pentingnya di administrasi keuangan. Kemudian ada administrasi kepegawaian. Ya, jadi di kepegawaian juga harus diatur adanya administrasi di dalamnya. Untuk apa? Kalau rekrutmen pegawai, itu juga ada administrasinya. Kemudian penggajian. Kemudian ada pegawai yang minta libur, ada pegawai yang minta cuti. Nah, itu juga harus melalui proses, ya. Kemudian, kalau proses untuk misalkan mau cuti, mengajukan ke HRD dulu, atau misalkan harus di ACC pimpinan dulu. Nah, itu kan melakukan prosesnya ya. Itu salah satu administrasi. Kemudian administrasi publik, kemudian administrasi pendidikan. Nah, di lingkup pendidikan ini banyak ya. Mulai dari mengatur akademik, kalian untuk belajar seperti ini tuh ternyata melewati beberapa proses yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru TU gitu ya. Mengatur jadwal kalian, kemudian memberikan fasilitas kalian yang seperti ini, nah itu juga dilakukan administrasinya juga dikelola gitu ya. Terus administrasi perkantoran gitu ya. Ada administrasi usaha. Contohnya apa? Kalau kalian jual beli ada ini enggak? Ada administrasinya enggak? Contohnya. Ada. Tadi kalau Masnya tadi kalau ada stok masuk, misalkan mau masuk dicatat Pak. Oke. Terus kalau misalkan mau menyampaikan ke konsumen, harus ada notanya, harus ada surat jalannya misalkan. Ya enggak? Kurir, sampai ke kurir aja gitu nggih. Kadang-kadang kalian difoto dulu. Ya, nah itu juga salah satunya untuk apa? Nah, untuk laporan tadi, salah satunya untuk administrasi ya. Terus yang terakhir ada administrasi sarana prasarana, ini berkaitan dengan aset di perusahaan atau di sebuah organisasi. Oke, kita diskusi ya setelah ini, dan ini kelompok kalian ya. Ini kelompok kalian ya. Kelompok ini didasarkan pada ya. Kelompok ini didasarkan pada hasil dari asesmen awal yang kalian kerjakan tadi, gitu nggih. Jadi ya, yang kalian kerjakan tadi ini kami Pak Guru sudah melakukan pengelompokan. Ya, ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Silakan untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing dulu ya, sambil Pak Ahmad siapkan LKPD-nya. Kelompok 1, 2 gimana kelompoknya? Kelompok 1 mana? Ayo mendekat. Kelompok kita bagi aja ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, boleh kelompok 5, kelompok 6. Yuk. Pak Ahmad akan sampaikan dulu untuk pengerjaannya. Ini di depan ya, silakan nanti diisi nama kelompoknya, ya. Kemudian silakan dipahami terlebih dahulu ya untuk langkah pengerjaannya. Ya, sudah kami sampaikan ya. Kerjakan secara sistematis, ya. Jadi nanti dikerjakan urut nomornya.
Ini studi kasusnya terkait dengan administrasi umum. Dampaknya itu juga berarti sampai sini. Ada sampai akibatnya juga. Oh ya. Oke, berikutnya kita spin ya. Untuk yang maju kelompok. Silakan untuk yang terpilih bisa maju ya. Kelompok 5-nya 2 nih. Ya, kelompok 5 mana kelompok 5? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang ini mau membagikan hasil lembaga kerja kami. Pertama-tama, perkenalan nama saya Nadia Agustin, akun 21. Dan lembaga kerja akun 20 kan. Perkenalkan nama saya Wiliana Sukarsiansa. Saya aman dari Semanggen akun 2. Saya Kati Dominasi Kirana akun 7. Perusahaan mengalami kendala dalam pengelolaan stok barang. Beberapa barang mengalami kelebihan stok, sementara barang lain justru kehabisan. Akibatnya, perusahaan mengalami kerugian keuangan yang sudah tidak langsung atau tidak tersedia saat dihubungkan oleh pelanggan. Kekurangan perusahaan mengalami kerugian akibat tidak seimbang antara persediaan dan permintaan. Dua, langkah-langkah untuk memperbaiki pencatatan stok barang. Menerapkan sistem pencatatan stok yang lebih terstruktur seperti kartu stok atau aplikasi penyediaan. Lakukan pengecekan stok secara berkala untuk memastikan data sesuai dengan kondisi nyata. Dan juga menerapkan sistem FIFO, Virgin Metal, agar barang yang kehilangan bisa digunakan dari Oke, sudah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum? Oke. Ini tadi dari kelompok 5 ya. Untuk kasusnya, saya coba akan menyoroti yang ketiga ya. Mengapa penggunaan sistem administrasi berbasis teknologi penting? Yes, minta waktunya sebentar ya. Memudahkan pencatatan, kemudian mengurangi risiko kesalahan juga ya, karena berbasis teknologi. Kalau misalkan tadi manual pencatatannya pasti akan hilang ya, kemudian juga akan mengalami kendala yang lainnya. Oke, itu saja dari kelompok 5. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 5. Boleh ditutup kembali. Oke, terima kasih untuk pengerjaan LKPD-nya ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, kira-kira anak-anak mendapatkan apa pembelajaran hari ini? Administrasi. Apa aja yang didapatkan di administrasi umum? Apa? Mulai dari pengertian dulu. Apa proses? Ciri-ciri administrasi ya. Apa aja ciri-cirinya? Ciri-ciri administrasi tadi apa aja? Dilakukan lebih dari 2 orang atau lebih. Terus adanya proses, adanya kerjasama, adanya tujuan ya. Jadi kalau ada kerjasama, adanya proses, berarti ada tujuan. Terus yang terakhir ada apa? Pengawasan ya. Ada pengawasan, juga ada kepemimpinan di dalam administrasi itu. Ya. Kalau di sekolah ini ada kepemimpinan enggak? Ada. Pasti dipimpin oleh kepala sekolah. Nah, administrasinya di bawahnya baru berjalan. Itu ya. Itu ciri-cirinya. Yang lainnya, tadi kita belajar apa? Jenis-jenis ada apa aja? Administrasi negara, kemudian administrasi salah satu publik, terus keuangan, terus umum. Ada apa lagi? Ada sarana prasarana gitu nggih. Kemudian ada administrasi niaga atau bisnis juga. Nah, itu tadi anak-anak kita belajar terkait dengan mulai dari pengertian, ciri-ciri ya, kemudian sampai ke jenis-jenis dari administrasinya. Diharapkan nanti ketika kalian sudah mengetahui terkait dengan administrasi gitu nggih, kalian nanti bisa ketika di pekerjaan gitu ya, itu mudah dalam penyesuaian terkait dengan administrasi. Gitu. Kemudian
Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, silahkan untuk di-scan dulu. Ya, kita ada asesmen formatif dulu. Ya. Oke, sudah semuanya untuk pengerjaan asesmen formatifnya? Sudah ya, oke. Oke, anak-anak. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, apa yang membuat kalian menyenangkan? Tidak menulis. Kalian suka mengerjakan via online, ya, via Canva, atau kalian nulis pekerjaan? Nulis, ada yang nulis, ada yang Canva ya, ya kita fasilitasi. Berarti mulai besok kita ada yang menulis, ya kita fasilitasi untuk yang menulis dan juga di Canva. Kemudian apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Tidak menulis tadi. Apa? Ngedit ya. Di Canva tadi ya. Oke, berikutnya apa yang sulit dipahami dalam administrasi umum ini? Tidak ada. Semuanya sudah paham? Ya, alhamdulillah. Oke, sampai di penghujung, ya. Di pembelajaran kita hari ini karena anak-anak juga sudah selesai, ya. Untuk berikutnya, ya, untuk berikutnya silahkan untuk Pak Ahmad nanti akan share, ya, akan share hasil dari asesmen formatif kalian. Untuk yang mendapatkan nilai di atas 75, silahkan nanti untuk melanjutkan mengerjakan pengayaan, ya, untuk memperdalam kalian dalam pemahaman di administrasi umum. Kemudian yang belum mencapai 75 nanti silahkan untuk mengerjakan remedial, ya, untuk perbaikan nilai kalian, ya, dan juga untuk mengevaluasi pembelajaran kalian. Seperti itu. Kemudian untuk minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita di manajemen, ya, di pengertian manajemen, kemudian fungsi-fungsinya, kemudian juga unsur dari manajemennya sendiri. Gitu nggih? Ada pertanyaan sebelum Pak Ahmad tutup? Tidak. Kalau tidak, untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian. Sebelum kita, Pak Ahmad mengharapkan ya kalian nanti di rumah mengulangi pembelajarannya kembali, kemudian membaca referensi yang Pak Ahmad sudah berikan. Nanti kalian giat belajar untuk menambah keilmuan kalian. Itu untuk menutupnya silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu memimpin berdoa ya. Kita mati pada ini kita berdoa untuk Tuhan yang terpuji dan silakan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Pak Ahmad cukupkan sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih akan kami sukses. Amin. Oke. Kami sayang Pak Ahmad. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali.